Puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kami percaya dimanapun sidang jemaat yang ada tetap berada dalam kasih Tuhan, amin. Dan sebentar kita akan memulai ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita siapkan hati kita, sebab dialah Allah yang layak ditinggikan. Kami hendak bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, sebab kejadian-Mu ajaib ya Bapa. Ya Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami hendak bermazmur hanya bagi nama Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Ku bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya, oh nama-Mu Tuhan, oh Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan, Tuhan, Tuhan kami, oh betapa mulianya, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, haleluya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu ya Bapa. Sebab nama-Mu Tuhan, Tuhan Allah yang kudus. Sebab itu kami mau memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dimuliakan atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan,
Tuhan yang mulia Amin. atas hidup kami Tuhan, atas seluruh bumi ini ya Bapa. Pada hari yang indah ini Tuhan, walaupun kami masih dalam keadaan PPKM ya Bapa, Ya. biar Engkau tetap hadir dalam ibadah kami Amin. Tuhan. Biar semangat kami tetap ada dalam kami memuji dan memuliakan Yes, nama-Mu ya Tuhan. Yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, Kau pakai mereka, hidup mereka lebih hari lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipermuji dan dimuliakan ya Yes. Tuhan. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mau siap mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Sebab dialah Tuhan kekuatan dan mazmur dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari sama-sama kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes, Amin. Tuhan. Amin. Dan sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau Tuhan selidiki hati kami ya Bapa. Ujilah batin kami Tuhan. Apakah kami benar-benar sungguh mengasihi Tuhan? Amin. Haleluya Yesus. Kami mau bernyanyi. Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah, ujilah aku Tuhan. Amin Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki kami Tuhan. Selidiki Lihat batinku dan batin dan hati kami. Mataku tertuju padamu. Dan ini menjadi keyakinan kami. Kami cinta padamu Tuhan. Cinta padamu. Bahkan kami rindu hadirat Tuhan. Hadir dalam hati dan hidup kami. Rindu hadirat-Mu Tuhan. Amin Yesus. Aku ingin selalu dekat padamu, Menikmati kehadirat-Mu. ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
benar Tuhan, kami anak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan memuliakan nama-Mu, memuji Tuhan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau bentuk hati kami Tuhan sesuai kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya minta tolong maskernya bisa 2 detik atau 3 detik saja bisa lepas. Tolong Bapak Ibu Saudara senyum dulu sebentar. Haleluya. Masih bisa senyum toh? Ini COVID memang mengancam kita, tapi masih bisa senyum Bapak Ibu? Ya, tolong senyum dulu semua. Sebab 1 kali senyum membuat wajah berseri. 2 kali senyum mempengaruhi keadaan hati. 3 kali senyum berkat menanti. 4 kali senyum, mujizat Tuhan terjadi. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi dia. Ya, baik Bapak Ibu, untuk pendahuluan saya kira sama saja dengan tadi teman saya Bapak Pendeta Hosea. Saya dari sejak tahun 88 di Rembang, dan saya keluar dari Rembang tahun 97. Dan ya saya nggak usah cerita lah, nanti saya nangis pula tante, jadi nggak enak. Ya saya nggak usah cerita, pokoknya semua ya Tuhan baik. Dan hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, saya senang sekali. Dan saya tahu segala sesuatu indah pada waktunya. Baik Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-10. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-10. Dulu saya di sini dididik oleh Bapak Gembala, baca firman Tuhan pertama berdiri. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan baca dengan suara yang keras. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bisa lambaikan tangan saudara, shalom. Yang setuju dengan saya kita bisa sehat sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Lambaikan tangan saudara sekali, katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saya sebenarnya tidak boleh datang ke sini karena memang masih PPKM, tetapi karena saya harus mengantar anak sekolah Alkitab, dari jemaat Batam ada 3 orang, dan dari Tarutung ada 1 orang, dan saya sudah hantar ke Salatiga. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Tinggal 1 lagi, kemarin mau berangkat PCR, rupanya positif, jadi harus di karantina 14 hari. Jadi saya masih ada di sini karena orang tuanya bilang, tunggulah Om, jangan anak saya nanti kesasar pula katanya. Jadi saya harus menunggu anak itu. Kita dukung dalam doa, besok Selasa mungkin akan tiba di Jawa Tengah. Jadi setelah nanti saya urus, saya masukkan di sekolah Alkitab, baru saya akan kembali ke Pulau Batam. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu saudara sekalian semua. Baik, kita akan lihat firman Allah. Firman yang datang ini itu disampaikan oleh Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang pada waktu itu mengalami kemerosotan iman, mengalami kemerosotan iman kepada Tuhan. Pengiringan mereka kepada Tuhan bermasalah, trouble. Nah, kemudian firman Tuhan ini datang kepada mereka lewat Nabi Yeremia. Saya ulang kembali Bapak Ibu Saudara, singkat saja dalam ayat ini. Dikatakan begini, aku Tuhan. Halo, tolong ini diingat baik-baik. Aku Tuhan, kata Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Jadi Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya yang diuji dari batin tadi itu loh.
yang diuji dari hati tadi. Tuhan akan membalaskan setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, dengarkan saya. Permasalahannya apa? Kenapa anak-anak Tuhan setelah melayani Tuhan tidak diberkati oleh Tuhan? Kenapa kita setelah berdoa tidak diberkati oleh Tuhan? Kenapa kita setelah beribadah setia kok belum diberkati oleh Tuhan? Ini yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Dengan harapan setelah kita dengar firman ini, semua kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di Batam ada seorang pengusaha yang sangat terkenal. Saudara tahu ada beberapa gereja yang dia bangun dan budgetnya itu satu gereja 1 miliar. Kalau di bawah 1 miliar dia bangun total. Tapi kalau di atas 1 miliar selanjutnya gembala yang melanjutkan. Setelah dia bangun beberapa gereja, dia datang ke tempat kita di Bida Ayu, dia bilang begini, Om Pendeta, kenapa saya tidak diberkati Tuhan? Saya sudah sumbangkan 5 miliar untuk rumah Tuhan. Haleluya. Ini menjadi renungan kita pada sore hari ini. Jadi, dengarkan saya, bangsa Yehuda yang mengalami kemerosotan iman, itu ada 3 masalah yang ada dalam hidup mereka yang disampaikan oleh Tuhan dalam perikop ini. Yang pertama, hati mereka telah terukir, di hati mereka telah terukir yang namanya dosa. Jadi semua yang terukir di hati mereka itu tuh dosa. Tidak ada sesuatu pun yang baik yang mereka ingat di hati mereka. Semua dosa. Sekalipun mereka masih ke gereja, sekalipun mereka disebut anak Tuhan, sekalipun mereka tetap memanggil nama Tuhan, tapi sebenarnya dalam hati mereka hanya ada dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau kita baca ayatnya, itu ayat pertama sampai ayat yang keempat, ayat yang kelima sampai ke-8, kita akan lihat di sana orang-orang Yehuda lebih suka mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, manusia lebih utama. Baru mereka mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, keadaan mereka sudah bobrok. Tutur kata mereka, sepak terjang mereka, pola pikir mereka, semua bobrok. Sekalipun mereka masih tetap anak Tuhan. Sekalipun mereka masih disebut umat pilihan Allah. Sekalipun mereka tetap datang ke rumah Allah. Tetapi 3 hal ini yang mewarnai hidup mereka. Yang pertama, hati mereka telah terukir tentang dosa. Dan yang kedua, mereka suka mengandalkan manusia daripada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, hati mereka, hidup mereka telah bobrok. Sehingga Tuhan bilang begini, ketika mereka datang kepada Tuhan, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan katakan begini, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal. Haleluya. Jadi saudaraku, dengarkan saya baik-baik, Tuhan akan memberi, memberkati, memberikan balasan, dan Tuhan tidak pernah keluar dari firman-Nya. Dia akan mengerjakan itu sesuai dengan firman-Nya. Jadi sekarang kita yang harus sesuaikan dengan firman Tuhan. Supaya ketika engkau berdoa, ketika engkau beribadah, ketika engkau memberi untuk pekerjaan Tuhan, ketika engkau berkorban untuk Tuhan, janji Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat itu nyata dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Ini dia saudara. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Bangsa Israel, ketika bangsa Yehuda menghampiri Tuhan, sebenarnya mereka tidak tulus. Mereka tidak tulus. Hati mereka dipenuhi dengan dosa. Dan mereka juga tidak terlalu suka mengandalkan Tuhan. Mereka tidak tulus. Yang kedua, dengarkan saya, motivasi mereka datang kepada Tuhan hanya untuk memanfaatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sidang jemaat GPD Ebenezer, dengarkan saya. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Kita datang kepada Tuhan hanya mau memanfaatkan kebaikan Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan sembuhkan penyakit kita. Ketika kita berdoa, Tuhan bela kita dalam masalah kita. Saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Dan saudara jangan pernah ragu kepada Tuhan sedetik pun. Apa yang dia janjikan, apa yang dia katakan, dia mampu lakukan untuk saya dan saudara. Tetapi ini dia.
Dia akan selidiki hati kita. Yang ketiga, seperti saya katakan tadi, mengapa setelah kita melayani Tuhan, setelah kita bekerja untuk Tuhan, setelah kita berkorban untuk Tuhan, kita tidak diberkati oleh Tuhan? Apakah Tuhan yang berbohong? Tidak. Tuhan tidak pernah berbohong dan tidak akan dapat berbohong. Dia akan melakukan janjinya, tapi dia melakukan janjinya sesuai dengan firman-Nya. Ini dia, saudara. Jadi kalau begitu, apa yang akan kita bicarakan pada sore hari ini? Apa yang akan kita renungkan pada sore hari ini? Dengarkan saya Bapak Ibu, itulah disebut dengan motivasi. Sama-sama katakan motivasi. Lebih keras, motivasi. Iya, motivasi. Jadi apa yang memotivasi kita ketika kita berdoa? Apa yang menggerakkan saudara? Apa yang memotivasi saudara ketika saudara datang beribadah sore hari ini? Apa yang memotivasi saudara ketika saudara berkorban? Korban itu dalam Alkitab saya temukan dua. Yang pertama korban kewajiban, wajib. Dan yang kedua korban sukarela. Dua itu saja saudara. Yang wajib apa? Wajib itu mereka ketika datang ke rumah Allah, mereka harus bawa kambing. Mereka harus bawa domba sesuai dengan tingkat perekonomian mereka. Kalau dia kaya, dia bawa sapi. Kalau dia sedang, dia bawa domba. Kalau dia miskin, dia bawa burung tekukur. Tapi mereka datang ke rumah Allah, wajib bawa persembahan. Jadi saudara dengarkan saya, kita beribadah sekarang ini butuh biaya operasional yang tinggi. Saudara wajib memberikan persembahan. Korban persembahan. Saudara wajib berkorban. Jangan cuek, jangan nggak mau tahu. Jangan. Justru katakan kepada dirimu, aku harus memberi. Tapi dengarkan saya, ketika saudara memberi, motivasinya apa? Apakah saudara ingin diberkati Tuhan? Salah. Apakah harta saudara supaya dijaga oleh Tuhan? Salah, itu salah motivasi. Yang benar apa? Dengarkan saya, nanti saya sampaikan ayatnya. Sekarang, tanggung jawab Tuhan, ketika engkau memberi, tanggung jawab Tuhan, dia pasti memberkati saudara. Yang percaya dengan saya, katakan amin, lambaikan tangan saudara. Sebab dia tidak pernah berdusta. Dia setia, dia mencintai saudara. Dia pasti akan memberkati saudara. Tapi jangan cuek. Nah, motivasi yang benar seperti apa? Nanti saya sampaikan. Jadi dari pihak Tuhan, jangan pernah khawatir. Jangan pernah pertanyakan tentang kesetiaan Tuhan. Haleluya. Masih bisa senyum Bapak Ibu? Tolong senyum dulu semua. Biasanya kalau dibicarakan begini memang tanpa disengaja itu wajahnya mulai berkerut. Wajahnya mulai tak senyum. Oke, 2 detik bisa buka sebentar apanya? 2 detik saja. Lalu Bapak Ibu bisa senyum. Ya. Senyum itu ada rumusnya. Apa rumus senyum? 2, 2, 7. 2, 2, 7. Tolong Bapak Ibu bikin tangannya 2, 2, 7 yang keras. Itu rumus senyum. Kalau belum 2, 2, 7 belum senyum. Apa itu? 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 7 detik, itu baru senyum. Kalau enggak, itu nyengir kuda namanya. Bapak Ibu boleh senyum? Ya, puji Tuhan. Saya lanjut saudara. Apa yang memotivasi kita ketika kita berdoa? Berdoa itu bagus. Tapi apa yang memotivasi saudara ketika saudara berdoa? Jangan sampai doa saudara tidak membawa dampak apa-apa. Jangan sampai doa saudara tidak memberi pengaruh apa-apa. Rajin berdoa tapi tidak ada dampak apa-apa. Sebab Tuhan akan membalas doa saudara, itu tergantung penyelidikan dari hati dan batin saudara. Itu yang saya sebut dengan motivasi. Nanti saya sampaikan kepada saudara arti motivasi itu. Nah yang kedua, apa yang memotivasi kita ketika kita beribadah? Bapak Ibu beribadah hari ini bagus. Bagus, itu memang salah satu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Tapi motivasinya apa? Saudara bergerak dari rumah untuk beribadah, motivasinya apa? Supaya saya diberkati Tuhan? Pasti sudah diberkati Tuhan. Tapi bukan itu motivasinya. Ketika itu motivasi kita, berarti saudara sedang memanfaatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara sedang memanfaatkan kedahsyatan kuasa Tuhan. Jangan. Tuhan yang berjanji,
Jika engkau setia beribadah, aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan segala penyakit akan kulalukan daripadamu. Itu janji Tuhan, dan Tuhan tidak akan berdusta. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak akan berdusta. Nah kemudian yang kedua tadi, ketika engkau berkorban, apa yang memotivasi saudara? Korban tadi kewajiban, saya bilang saudara wajib berkorban. Halo, saudara wajib berkorban, sebab ini butuh biaya. Yang kedua, ini satu kali akan rusak, ya Pak Salmon ya. Ini satu kali akan rusak, harus diganti. Jadi saudara harus wajib membawa persembahan. Di perjanjian lama harus membawa sesuai dengan status status ekonomi mereka. Yang kaya bawa kerbau, yang sedang bawa domba, yang miskin bawa burung perkutut atau burung pipit. Wajib. Apalagi yang wajib, persepuluhan. Tolong lihat saya semua. Jangan sampai ada yang tunduk. Dibilang persepuluhan tunduk. Persepuluhan itu wajib. Oi, wajib. Kok nggak ada yang bilang amin? Nggak apa-apa. Wajib, katakan amin. Persepuluhan itu wajib, itu milik Tuhan. Yang dia titipkan dalam berkat-berkat saudara. Ketika saudara tidak beri, saudara itu bersalah di hadapan Tuhan. Nah sekarang saudara wajib membawa persembahan persepuluhan. Baik, tapi motivasinya apa? Apakah supaya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati saudara? Itu ada ayatnya boy, ada ayatnya. Jadi itu urusan Tuhan. Urusan kita sekarang apa? Motivasi. Saya rindu sekali melihat saudara diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Nah yang kedua, ada persembahan yang namanya korban yang namanya sukarela. Sukarela itu ada ucapan syukur. Saudara bisa ucapan syukur saudara, kalau mengucap syukur 1 juta, saudara bisa beri 1 juta. Kalau ucapan syukur saya bersyukur 500.000, terserah. Bahkan korban-korban yang lain yang sukarela. Tapi yang ada yang wajib Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut. Sebelum kita lebih jauh, saya ingin mengajak saudara melihat apa sih kerinduan Tuhan atas hidupku, apa sih kerinduan Tuhan atas hidupmu. Ayo kita baca ayatnya dalam Yohanes 21 ayat 15. Saya bisa minta tolong baca satu orang? Yohanes 21 ayat 15. Yang masih antusias katakan amin. Haleluya. Ya. Ya, baik. Saya ceritakan dulu begini. Waktu Yesus mati, semua murid-muridnya terpencar, termasuk Simon Petrus. Dia katakan kepada teman-temannya, saya pergi menangkap ikan. Yang lain bilang, aku ikut dengan engkau. Kemudian mereka pergi. Hari yang ketiga Yesus bangkit. Nah setelah Yesus bangkit, ternyata Simon dan teman-temannya yang lain sudah pergi menangkap ikan. Semalaman tak dapat apa-apa. Kemudian mereka pergi ke pantai, sampai di pantai Yesus bilang begini, hai anak-anak, adakah padamu lauk pauk? Baru mereka bilang tidak ada. Kalau begitu tebarkan jala sebelah kanan. Mereka tebarkan jala sebelah kanan, puji Tuhan mujizat terjadi. Mereka menangkap 153 ekor ikan yang besar-besar dan mereka mau datang ke pantai. Setelah di pantai, apa yang mereka lihat? Di situ ada roti bakar dan ikan panggang. Roti bakar dan ikan panggang. Saya baca ayat ini, saya coba saudara. Di Batam kami coba buat roti bakar dan ikan panggang. Rupanya enak saudara. Nanti boleh Pak Gunanto nanti boleh bikin itu. Ajak orang pastori bikin ikan panggang dan roti bakar. Itu ada dalam Alkitab. Kami sudah coba, memang enak. Enak sekali. Nah kemudian Yesus berkata begini, setelah mereka keluar, Yesus sediakan di situ sarapan.
ada roti panggang dan ikan bakar. Lalu dikatakan makan dan sarapanlah. Mereka menikmati. Bayangkan saudara, baru berhasil tangkap ikan 153 ekor. Kemudian ada roti panggang dan ikan bakar. Oh, ini sesuatu yang sangat enak ini saudara. Mereka sedang bersuka cita, mereka sedang menikmati semua itu. Lalu Yesus katakan kepada Simon begini, halo dengarkan saya, kepadamu, kepadaku, ini kerinduan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Catat baik-baik, hari ini, hari Minggu, tanggal berapa sekarang? Ya, catat baik-baik. Ini kerinduan Tuhan atasmu dan atasku. Yesus katakan kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Dalam terjemahan King James Version, di sana ditulis, dia menunjuk bukan kepada teman-teman, tetapi kepada ikan dan roti panggang, roti bakar. Tuhan katakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada 153 ekor ikan dan ikan panggang dan ikan bakar ini. Kerinduan Tuhan, halo dengarkan saya. Tuhan merindukan engkau mengasihi dia lebih daripada berkat yang kau terima. Katakan amin. Aminnya cuma seberapa aja saya lihat. Yang lainnya mungkin gak mau angkat tangan. Gak apa-apa, yang penting saudara mengerti. Saya ulang sekali lagi. Haleluya. Tuhan lebih rindu, kerinduan Tuhan atas saya dan saudara, supaya saudara lebih mengasihi Tuhan daripada berkat yang disediakan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, ini kerinduan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Nah, dari situ nanti akan saya bawa kepada saudara tentang motivasi. Simon gak ngerti. Lalu Tuhan tanya lagi, baru yang ketiga baru ngeh dia. Baru meneteskan air mata. Haleluya. Saya lanjut. Motivasi itu adalah daya dorong yang keluar dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu aktivitas yang diharapkan mendatangkan hasil. Itu dari kamus psikologi. Motivasi itu menjadi sangat penting bagi setiap orang ketika akan melakukan suatu pekerjaan. Semuanya tergantung motivasi. Ada orang kerja asal-asalan. Berdoa, asal berdoa. Beribadah, asal beribadah. Berkorban, ya asal berkorban. Ini yang Tuhan tidak suka. Haleluya. Abang saya tahun yang lalu meninggal. Kenapa meninggal? Karena ada cairan di otaknya. Dia sakit kepala terus. Kemudian waktu saya pelayanan di Jambi, ketemu dengan dia, saya katakan begini, Bang, kita cek saja ke Malaka. Dari Batam ke Malaka dicek, ternyata dokter bilang gak boleh pulang. Itu ada cairan yang sangat membahayakan di kepala. Istrinya bilang begini, kita balik saja. Kenapa balik? Biayanya terlalu mahal. Loh, duitnya banyak. Sawitnya 350 hektar yang produktif. Belum lagi yang tidak produktif, yang belum produktif, banyak uangnya. Setelah dia sampai di Batam, saya bilang begini, Kak, kenapa enggak diadakan tindakan saja? Dia bilang begini, kalau berdoa, tangan pendeta nanti tupang tangan sembuh ini, cukup kusalamkan 1 juta. Kalau di Malaka, hampir 50 juta. Wah, ini bahaya. Saudara mau memanfaatkan Tuhan untuk dapat 153 ekor, untuk mendapatkan roti bakar dan ikan panggang. Ini salah motivasi, saudara. Sampai di Jambi 3 hari kemudian sudah tidak tertahankan lagi, kemudian abang itu jatuh, dibawa ke Jakarta, belum sampai di Jakarta sudah inna ilahi. Loh, kenapa Tuhan gak jawab? Ya memang Tuhan tidak suka seperti itu. Haleluya. Bawa aja ke gereja, biayanya murah. Tuhan katakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Ikan 153 ekor dan roti panggang dan roti bakar.
Jadi saudaraku dengarkan saya. Ketika saudara berdoa, ketika saudara beribadah, ketika saudara memberi korban, itu tergantung motivasi. Saudara bergerak dari mana? Kalau motivasinya asal-asalan, maka terang saja tidak akan mendatangkan dampak apa-apa. Tapi ketika saudara, nanti saya sampaikan motivasinya seperti apa, nanti kita belajar kepada Alkitab. Jadi ini penting saudara, jangan sampai asal-asalan. Jangan sampai asal-asalan. Sekarang kita lanjut. Ya, saya berikan kepada saudara, saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi itu adalah kecenderungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi begini, setiap tindakan yang kita buat itu sebenarnya digerakkan oleh motivasi. Sadar atau tidak sadar, itu digerakkan oleh motivasi. Dan ternyata dalam Alkitab yang kita baca tadi, Yeremia berkata kepada bangsa Yehuda, itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan uji. Loh, motivasimu itu apa? Berdoa motivasinya apa? Beribadah motivasinya apa? Berkorban motivasinya apa? Jangan asal-asalan, tapi buatlah. Ini akan saya sampaikan kepada saudara yang benar motivasi itu seperti apa. Saya belajar kepada Paulus. Nanti kita akan baca itu dalam 2 Korintus pasal 5. Ya, dalam 2 Korintus pasal 5, di sana Paulus mengajar kita motivasi yang benar, yang bagaimana, yang akan mendatangkan berkat dalam hidup saudara, motivasi yang seperti apa yang menggerakkan surga, motivasi apa yang membuat Tuhan lakukan firman-Nya kepada saudara. Ada 3 dikatakan oleh Paulus saudara. Dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, satu pasal itu nanti saudara baca di rumah saja. Saya sampaikan kepada saudara ada 3 motivasi yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, yang pertama, semua katakan yang pertama. Lebih keras Bapak Ibu, yang pertama. Ya, lakukan semua itu dengan motivasi yang pertama, yaitu rasa takut atau rasa hormat. Ini dia. Paulus katakan dalam berdoa, engkau masuk ke dalam kamar dan berdoa, lakukan itu dengan rasa takut dan hormat. Itu harus. Itu yang pertama. Jadi doa yang membuat surga bergetar, halo dengarkan saya. Doa yang membuat surga tergerak, yaitu doa yang dipanjatkan dengan rasa takut dan hormat. Jangan asal-asalan. Orang yang berdoa dengan takut dan hormat, tidak terasa saudaraku, tidak perlu suruh angkat tangan, dia akan angkat tangan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Datang dengan rasa takut dan hormat. Belum 3 menit saudara akan rasakan hadirat Allah. Bahkan sampai saudara semakin lama, semakin nikmati, bahkan sampai berenang dalam hadirat Allah. Itu yang membuat surga bergetar. Itu yang mempengaruhi surga. Beribadah dengan rasa takut dan hormat. Sekarang kan banyak anak Tuhan yang gak mau hormat lagi kepada ibadah. Sampai di rumah Tuhan kemudian handphonenya bunyi, keluar dia. Di sini gak ada kan seperti itu, di Batam ada. Keluar dia, nelpon dulu. Loh, emang gak bisa tunda nanti? Matikan aja. Kemudian nanti telepon balik, kasih tahu, maaf tadi saya beribadah. Saudara akan terhormat kalau lakukan itu. Banyak yang tidak merasa hormat, tidak melakukan rasa takut lagi. Beribadah terlambat. Lihat dalam Mazmur dikatakan, apa kata Daud? Hatiku gundah gulana, bagaimana aku mendahului orang, melangkahkan kaki pertama masuk di rumah Allah. Kenapa dia sangat mengagumi, menghormati Tuhan? Wow, kalau ini kita lakukan, itu yang akan membuat Tuhan bertindak. Melakukan janjinya kepada kita. Dalam berkorban, lakukan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Persepuluhan, jangan asal-asalan. Setialah. Berkorban, berikanlah sesuai dengan kemampuanmu. Jangan asal-asalan. Itu yang akan menggetarkan hati Tuhan. Sekali lagi katakan amin.
Yang mengerti katakan amin. Itu dia saudara. Yang kedua dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Di sana Paulus katakan begini, saudara lakukan semua itu dengan dasar kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Ya, kalau saudara berdoa dengan kasih saudara, 2 kali berdoa belum dijawab, saudara akan kecewa. 3 kali berdoa akan mundur. Itu kalau dengan kasih kita sama. Beribadah pun, halo dengarkan saya, engkau datang beribadah hari ini, motivasinya jangan ada yang lain selain aku mengasihi Tuhan. Haleluya. Mengapa? Sebab dia lebih dahulu mengasihi aku. Dia tinggalkan surga yang mulia, dia lahir di kandang domba yang hina, dibesarkan di keluarga tukang kayu, disiksa di luar batas, dicambuk 40 kurang 1 pukulan, dimahkotai duri, kemudian dia pikul salibnya naik ke bukit Golgota. Di sana dia terpampang di antara langit dan bumi untuk mengasihi saudara. Haleluya. Kemudian dia berkata, sudahlah genap. Dia harus menghembuskan napasnya yang terakhir untuk menebus dosa-dosa saudara. Mari datang kepada dia dengan dasar mengasihi dia. Bukan yang lain. Yang lainnya itu urusan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji Bapak Ibu. Urusan kita apa? Bagian kita apa? Ayo datang ke rumah Tuhan dengan dasar mengasihi dia. Jadi minggu depan gak ada lagi yang terlambat. Karena semua sudah menghormati Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, ini dia saudara yang ketiga. Ayatnya yang ke-15 sampai 16. Apa kata Paulus di situ? Jangan lagi memiliki penilaian sesuai dengan ukuran manusia. Tapi kita harus memiliki penilaian sesuai dengan ukuran Kristus. Dengarkan saya. Halo, perhatikan saya ke sini. Lakukan semuanya dengan ukuran Kristus. Saya bukan sempurna, tapi saya belajar untuk itu. Lakukan semua dengan penilaiannya ukuran Kristus. Ketika engkau berdoa, kalau engkau menilainya dengan ukuran manusia, engkau akan mundur dan katakan, aku sudah setia berdoa tapi mana jawabannya. Jangan ukuran manusia. Ikuti ataupun nilailah dengan ukuran Kristus. Tidak ada di antara kita yang hadir pada sore hari ini yang berdoa sampai pori-porinya pecah dan keluar darah. Itu ukuran Kristus. Itu sebabnya jangan pernah katakan kepada dirimu atau kepada siapapun, aku kan sudah berdoa banyak, mana jawabannya, mana hasilnya. Nah sekarang nilailah apa yang engkau buat, apa yang engkau kerjakan dengan ukuran Kristus. Dia berdoa bukan untuk dia, Yesus berdoa bukan untuk Yesus, tetapi dia berdoa untuk saudara dan saya. Dia berdoa sampai pori-porinya pecah keluar darah. Dia berdoa, dia katakan, kalaulah boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Terlalu berat untuk menanggung dosa segenap umat manusia. Kalau boleh, lalukanlah ini daripadaku. Tetapi mengingat wajah saudara dan wajah saya, dia ganti doanya. Dia katakan, bukan kehendakku jadi, tetapi kehendakmu jadilah. Dan dia berdoa dalam keadaan sangat takut dan gentar kata Alkitab. Sampai pori-porinya pecah keluar darah. Angkat tangan yang ada hari ini, engkau berdoa sampai mengeluarkan darah. Makanya jangan pernah katakan, aku sudah cukup berdoa, aku sudah banyak berdoa. Nah sekarang mulailah berdoa, penilaiannya ukuran Kristus. Sampai pori-porinya pecah keluar darah. Ayo berdoa. Haleluya. Haleluya. Ayo berdoa. Ada satu kebiasaan, kebiasaan baik yang dilakukan oleh Ibu Gembala dan rombongan. Esther ya tante ya, Esther. Saudara tahu, mereka pergi ke satu tempat dan mereka berdoa, berpuasa 3 hari 3 malam di sana. Bukan untuk mereka, untuk saudara. Tapi itu pun belum cukup kalau penilaiannya ukuran Kristus. Nah ukuran Kristus apa? Berdoa sampai pori-porinya pecah dan keluar darah. Beribadah
Jangan pernah katakan, jangan pernah merasa cukup beribadah. Jangan pernah merasa saya sudah setia beribadah. Kalau ukurannya ukuran manusia, saudara pasti akan gagal. Itu sebabnya ukurannya harus ukuran Kristus. Dia setia sampai mati. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ini pandemi COVID, kami di Batam ya, dengarkan saya. Di Batam ada banyak jemaat. Banyak jemaat. Sekarang sudah PPKM level 3, sudah bisa beribadah. Tapi mereka bilang apa? Lebih enak di rumah. Live streaming. Iya kan? Di sini anak paling kecil, anak yang lebih besar, anak yang lebih besar istri, di sini suami, di sini anjingnya saudara. Nah sambil dia kasih makan anjing, dia ikut ibadah. Ini gara-gara pandemi. Saya berpikir begini saudaraku, halo dengarkan saya. Waktu Sadrah, Mesad dan Abednego disuruh menyembah patung Nebukadnezar, saya tertarik dengan satu kata di sana. Waktu Nebukadnezar bilang begini, demi didengar bunyi-bunyian, kamu harus tunduk. Lalu apa kata mereka? Jikalau Tuhan sanggup, saya benar-benar belajar ayat ini. Saya belajar dari bahasa aslinya, dari beberapa terjemahan. Apa dia salah ngomong ini? Sebab ketika ada orang datang kepada Yesus, kalau Yesus sanggup sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Apa katamu? Kalau aku sanggup. Tidak mustahil bagi orang yang percaya. Ternyata Sadrah, Mesad dan Abednego, dia katakan begini. Kalau Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, pasti dia lepaskan kami. Baru dia katakan apa? Sekiranya tidak, hendaklah Tuanku Raja ketahui, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Artinya apa? Apapun yang terjadi, tidak ada yang memisahkan mereka dari kasih Kristus. Haleluya. Haleluya. Ini yang disampaikan oleh Paulus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, lanjut sekarang saudara. Jadi, yang pertama tadi, semua engkau lakukan untuk Tuhan didasari dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Yang kedua, tidak cukup dengan kasih kita saja. Harus kasih Yesus turun dalam hidup kita. Kalau hanya kasih kita akan mentok sebab kita terbatas. Tapi ketika kasih Kristus yang mendasari engkau untuk melakukan semuanya, saudara tidak akan pernah kecewa. Sebab kasih Kristus itu tidak menuntut balas. Tidak menuntut balas. Tapi Tuhan yang berjanji, dia pasti akan lakukan itu saudara. Yang ketiga, miliki penilaian sesuai dengan ukuran Kristus. Ayo berdoa, nilai dengan ukuran Kristus. Beribadah dengan ukuran Kristus. Memberi dengan ukuran Kristus. Haleluya. Ayo, jangan pernah ada yang berkata sumbanganku sudah banyak, korbanku sudah banyak. Itu kalau ukuran manusia, saudara kan gagal. Saudara tidak akan mendapatkan dampak apa-apa. Tetapi ketika saudara memberi dengan dinilai dengan ukuran Kristus. Haleluya, nyawanya dia serahkan. Haleluya, nyawanya dia serahkan. Semuanya dia serahkan. Ini ukuran Kristus. Sehingga dengan begitu tidak ada satupun jemaat yang merasa diri sudah berkorban banyak. Sudah berbuat banyak. Sebab ukurannya adalah ukuran Kristus. Haleluya. Mari melayani Tuhan. Mari berdoa dengan motivasi yang benar. Mari beribadah dengan motivasi yang benar. Mari memberi korban dengan motivasi yang benar. Maka Tuhan yang akan memberkati saudara. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau lah Allah yang luar biasa, Engkau lah Allah yang hebat dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan setiap firman-Mu ya Bapa, biarlah tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau membawa doa kami Tuhan untuk bangsa negara kami ya Bapa. Tuhan, yang pada saat akhir-akhir ini Tuhan, Kau tahu Tuhan,
semuanya sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi satu yang kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap detik dalam kehidupan kami ya Bapa, dalam masyarakat Indonesia kami ya Bapa. Kami percaya penjagaan Tuhan tetap luar biasa dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat pemerintahan kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, jajarannya Tuhan dari atas hingga bawah ya Bapa, semuanya tak terlewatkan satupun ya Bapa. Berikan roh yang takut akan Tuhan, berikan hikmat Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat aparat keamanan yang ada Tuhan, TNI, Polri yang ada ya Bapa. Kami percaya penjagaan Tuhan tetap sempurna. Engkau lindungi Tuhan dimanapun mereka semuanya bertugas ya Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga Tuhan negara kami boleh aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, dimanapun berada Tuhan, di perkotaan, di perdesaan, seluruhnya di pelosok negeri ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan gereja-gereja kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Ingatkan Tuhan gereja-gereja Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, menanamkan iman percaya semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa sehingga gereja-gereja ini boleh bertumbuh secara kuantitas maupun kualitas ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan dalam pelayanan pengiringannya bersama Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi hambatan semuanya ya Bapa, ujian semuanya Tuhan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan tetap luar biasa sempurna ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat sekolah-sekolah Alkitab yang ada ya Bapa. Engkau berkati Tuhan mahasiswa-mahasiswi yang ada. Bukakan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga firman-Mu boleh dibentangkan dari Sabang hingga Merauke ya Bapa. Nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Juga para dosen yang ada Tuhan, yang membimbing Tuhan jalannya perkuliahan. Kau berikan roh yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan ya Bapa. Sehingga Tuhan setiap kebenaran firman-Mu boleh dibagikan bagi kami semua. Juga setiap pembiayaan yang diperlukan kami percaya Tuhan menyediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan tak lupa Tuhan kami berdoa Tuhan buat pelayanan gereja ini ya Bapak, GBDI Mahanaim Rembang Tuhan. Yang kami cintai ya Bapak Tuhan, berkati gembala sidang yang ada Tuhan. Dalam pelayanannya, pengiringannya bersama Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang menjadi prioritas, Tuhan saja yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga para sidang jemaat yang ada, para majelis yang ada, aktivis yang ada Tuhan, ketua wadah-wadah semuanya Tuhan, tak terlewatkan satu pun ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang diandalkan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, dalam apapun yang menjadi tugas tanggung jawab, kami percaya Tuhan tetap menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih, biarlah pelayanan di gereja ini boleh semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja ini Tuhan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi gereja-gereja yang sempurna di hadapan Tuhan nanti. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah yang baik. Ini yang menjadi doa kami ya Bapak. Kerinduan kami Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan setiap doa ini Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Amin. Memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai
Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Allah, pada pagi hari ini kembali kami umatmu bisa beribadah kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, begitu luar biasa pertolonganmu di dalam hidup kami. Engkau sudah memerdekakan kepada kami. Tuhan, Engkau berkati kami untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau beserta dengan kami sekalian Tuhan. Kasih sayang-Mu selalu menaungi kepada kami. Hamba-hambamu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini, Engkau berkati mereka Tuhan, pakai hidup mereka, jadikan alatmu yang keberkatan. Terima kasih seberapa kami yang hadir pagi hari ini, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anakmu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umatmu, bubuhi berkat ke atasnya. Beri kesehatan, kekuatan kepada seluruh umatmu Tuhan. Kesempatan ini kami berdoa buat Ibu Iska Purnomo yang masih dirawat di Rumah Sakit Kudus. Engkau jamah dia, angkat segala sakit penyakitnya, sembuhkan dengan sempurna, agar boleh kembali lagi beribadah bersama-sama dengan kami, memuliakan, membesarkan namamu. Berkati negara dan bangsa kami, berkati umatmu sekalian dengan berkatmu. Tuhan, kalau pada hari Selasa yang akan datang, kami akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Tuhan, di dalam peringatan ini, lindungi negara dan bangsa kami. Engkau berkati kami semua dengan kasih setiamu. Terima kasih, hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.